Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun situasi membuat kita masing-masing tetap di rumah kita, tapi situasi tidak memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Teristimewa di sore hari ini saya percaya jemaat di dalam wilayah pelayanan Hosana, tiap-tiap keluarga sementara ada di dalam persekutuan di sore hari ini. Dan sore hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu di sore hari ini, karena Tuhan masih memberkati kami dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah tangga kami masing-masing. Kami sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian kami, bahkan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman di sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, bahkan yang akan kami renungkan Tuhan, sehingga firman ini mau menjadi pelita bagi jalan kami, suluh pada jalan kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami tetap percaya dan mengaminkan firman tetap menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus firman itu sendiri, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 yang merupakan firman Tuhan untuk kita renungkan di sore hari ini. Saya hanya membaca beberapa ayat, yaitu ayat 1, ayat 13 dan ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya dengan perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca firman dengan perikop kemerdekaan Kristen. Saya memulai dengan satu pertanyaan. Kalau kita mendengar tentang kemerdekaan, sebenarnya apa sih arti atau definisi dari kemerdekaan itu sendiri? Saya percaya semua tahu kalau kemerdekaan berarti kita lepas dari penjajah dan kita berdiri sendiri atau kita merdeka dan kita bebas. Ada juga punya pengertian bahwa kemerdekaan berarti kita terlepas dari belenggu dosa dan kita memperoleh kemenangan bersama Kristus. Itu yang disebut dengan kemerdekaan Kristen. Pertanyaan yang kedua, apakah kita semua merasakan atau kita semua sudah mengalami dan menikmati kemerdekaan itu? Bapak Ibu Saudara jemaat, kita bersyukur bahwa di Timor Leste kita dapat menikmati kemerdekaan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma atau asal diberikan, tapi melalui satu perjuangan. Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk memperoleh kemerdekaan itu kita harus berjuang. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan biasanya setiap orang yang menjadi korban dari perjuangan untuk kemerdekaan itu yang disebut pahlawan.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ada di dalam satu negara yang sudah merdeka, kita semua punya hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara kita punya hak untuk tinggal di situ, tapi kita harus menaati setiap peraturan atau setiap undang-undang yang ditetapkan oleh negara, supaya kita menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang bisa membangun negara itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita di Indonesia hanya bisa memiliki satu warga negara. Kalau kita ingin memiliki warga negara lain, kita harus tinggalkan warga negara Indonesia. Tapi bersyukur di Timor Leste bisa memiliki lebih dari satu warga negara. Itu kelebihan dari kita yang ada di Timor Leste. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita memiliki satu warga negara, dan firman Tuhan di sore hari ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen, berarti kita tidak hanya memiliki satu warga negara, tapi kita memiliki dua warga negara. Yaitu pertama, kita ada di dunia dan kita memiliki warga negara yang dimana kita ada. Dan yang kedua, kita memiliki menjadi orang warga negara ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, sore hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat apa yang Paulus ingin membawa kita untuk melihat apa yang sementara terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia pada saat itu, di mana ada orang yang mempengaruhi jemaat Galatia dengan Injil yang palsu. Dan dengan tegas Paulus tekankan bahwa apabila dia membawa Injil lain Injil yang disampaikan oleh Paulus, yaitu Injil Kristus, firman Tuhan mengatakan terkutuklah dia. Dapat kita baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Paulus juga menasihati jemaat di Efesus tentang banyak hal, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 6 atau terakhir dari kitab Galatia ini, yang menasihati jemaat di Galatia untuk mereka tetap teguh iman di dalam Tuhan. Ini berarti bahwa di sana ada banyak tantangan yang membuat jemaat itu bisa tidak lagi percaya kepada Injil yang sebenarnya, tapi bergantung kepada Injil yang palsu. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita mau mendengar apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, yang juga merupakan firman Tuhan bagi kita lewat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara jemaat, Paulus kembali mengingatkan mereka yang sudah menerima kelepasan, yang sudah menerima kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus sendiri sebagai pemberi kemerdekaan, pahlawan itu. Yesus menginginkan daripada kita, Paulus menginginkan supaya mereka tetap teguh berdiri. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan pada ayat yang pertama pembacaan kita. Dan di sini Paulus mau tekankan tentang tanda sunat yang selalu dipertahankan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus katakan tanda sunat yang membuat Kristus sama sekali tidak berguna. Ayat 2 sampai dengan ayat keempat pembacaan kita di sore hari ini yang mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia-Nya. Itu dengan tegas Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia. Ini berarti ada perdebatan tentang kemerdekaan atau keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Mereka mau memperlengkapi dengan tanda-tanda sunat. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus menekankan dengan jelas bahwa itu sama sekali tidak berarti bagi
orang-orang percaya. Mengapa Paulus ingin untuk terus menasihati mereka? Karena Paulus ingin untuk mereka tahu bukan soal bersunat atau tidak bersunat yang menyelamatkan mereka. Itu semua tidak berarti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu dapat kita baca lewat ayat 5 dan ayat ke-6 pembacaan kita di sore hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus terus menasihati mereka supaya mereka tetap teguh berdiri, tidak goyah, tidak terpengaruh atau mempunyai pendirian-pendirian yang lain. Mengapa Paulus selalu menasihati jemaat di Galatia pada saat itu? Itu satu pertanyaan. Jawabannya satu, yaitu karena Paulus ingin supaya mereka menghargai Yesus sebagai pahlawan yang telah berjuang dan yang telah memberi kemerdekaan penuh bagi orang percaya, teristimewa bagi mereka di Galatia pada saat itu. Jawaban yang kedua, Paulus ingin supaya mereka tidak hidup di bawah peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus selalu dan selalu menasihati mereka supaya mereka juga dapat mempergunakan hak mereka sebagai warga kerajaan Allah yang sudah merdeka itu. Bukan kesempatan untuk mereka hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih, yang terakhir Paulus sampaikan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sekarang di sore hari ini, kita ada di tengah-tengah situasi yang satu. Kita percaya bahwa kita sementara menjalani minggu-minggu kemenangan Kristus. Minggu-minggu Paskah. Amin. Yang kedua, kita tidak melakukan banyak aktivitas lewat situasi ini di luar rumah. Termasuk beribadah bersama-sama. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, situasi tidak membuat kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Situasi tidak membuat kita tidak bisa beribadah dan berkomunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini mau mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri, untuk kita tetap hidup, tetap percaya kepada Kristus yang ada firman itu sendiri. Karena di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-kali kita terpengaruh oleh siapapun di tengah-tengah situasi di saat ini. Jangan sekali kita terpengaruh oleh apapun yang membuat iman kita mulai kendor. Karena firman Tuhan mengatakan bagi kita bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang mampu melawan kita? Roma pasal 8 ayat yang ke-31b. Juga firman yang lain mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Baik itu penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang? Roma 8 ayat 35. Jawabannya, tak satu pun. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan Bapak Ibu Saudara dari kasih Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri lewat pengorbanan yang Dia lakukan. Mari Bapak Ibu, kita semua sudah menerima kasih karunia dan berkat Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi di saat ini, di tengah-tengah kondisi saat ini, apakah kita yang masih dan selalu berlimpah dalam berkat Allah itu tetap tinggal di rumah seperti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan sesuatu, atau kita mau melangkah
untuk melihat di sekeliling kita. Kita mau melangkah dan melihat di jemaat kita. Sebenarnya apa yang sementara mereka alami atau mereka butuhkan di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat ini. Dan masihkah kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan yang mempunyai banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menjadi saluran berkat bagi mereka lewat berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Ini pertanyaan bagi kita sekalian, sehingga di tengah-tengah situasi ini jangan kita hanya memperhatikan keluarga kita masing-masing, tapi firman Tuhan mengingatkan kita di sore hari ini untuk kita juga dapat saling melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam Galatia 5 ayat 3 bagian akhir tadi menyampaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita tidak hanya berdiam diri sementara orang lain masih membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan tidak datang dan dia langsung memberikan uluran, tapi lewat anak-anak Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan berikan berkat, mereka mau menjadi saluran berkat bagi orang lain dan melakukan itu di dalam kasih, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang terakhir mengajak kita untuk mari kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Firman Tuhan ini sering dan selalu diucapkan pada saat kita beribadah setiap hari Minggu. Ini merupakan hukum yang kedua. Hukum pertama mengasihi Allah secara vertikal, dan hukum kedua mengasihi sesama horizontal. Sudahkah saudara dan saya melakukan hukum ini? Atau kita hanya menghafal? Ini hanya ada di Alkitab. Mari kita aplikasikan hukum ini. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Supaya orang lain juga merasakan kasih Allah lewat uluran tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan mereka juga dapat memuliakan Tuhan. Dan saya percaya sepanjang kita membuka tangan untuk menolong sesama, Allah akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga meskipun kita memberi, kita tidak berkekurangan. Karena kita tahu ada lumbung yang luar biasa, ada sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Allah yang telah menang dan membawa kita dalam kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita menjadi orang-orang yang menang. Dan juga orang-orang yang tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi sesama kita. Sehingga apa yang firman Tuhan sampaikan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu yang mendengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Apalah arti saudara dan saya hanya mendengar firman, tapi tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Orang yang berbahagia adalah setelah mendengar firman dan melakukan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara untuk kita menyatakan iman kita lewat perbuatan dan di dalam kasih kepada sesama kita supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sore hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berlalu Tuhan. Tapi biarlah suara kenabian Allah mau berbicara di tiap-tiap jemaat yang beribadah di sore hari ini. Menjadi rema bagi kehidupan mereka Bapa. Sehingga sungguh kami boleh kembali mengoreksi diri kami. Jika ada berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan bagi kami, kami juga mau menjadi saluran-saluran berkat Allah bagi orang lain. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan kehidupan kami. Di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah jemaat kami, di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan firman kepadamu Tuhan. Lalu biarlah firman ini menuntun kehidupan kami. Sehingga situasi kondisi apapun, kami tidak tawar hati terhadap kuasa Allah. Tapi semakin tekun. Karena Tuhan sendiri adalah penyelamat, pahlawan yang menyelamatkan dan memerdekakan kami dari kuasa maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.